ada macam-macam, ada patungan sendiri rekeningnya. Ini ada PPA. PPA itu ya Darul Quran itu ya. Quran itu sendiri tahfidz. Yang paling bahaya yang dia sendiri ngambil uang sendiri di jamaah bawa pulang. Sama wakaf itu yang nggak tercatat itu. Iya. Itu paling bahaya. Iya. Itu paling bahaya. Kalau organisasi mana masalah ya, organisasi ya. Tapi dia itu terus untuk dibawa sendiri begitu. Saya kenal tahun 2005 pertama menemukan saya, yang mobil terang juga saya. Saya mengenalkan ke Kenur, kehilangan media juga saya. Iya. Makanya saya berani sekarang, saya merasa dosa juga nih. Iya. Jadi karena dulu Pak Muswa yang pertama mempopulerkan Yusuf Mansur, jadi merasa berdosa setelah kayak gini nih. Iya, termasuk saya juga yang diajak kerjasama kecewa mengenai mobil pertama saya. Dia punya mobil pertama saya, yang beliau minta mobil sama saya untuk kerjasama iklan juga tahun 2005 itu juga enggak. Dia beliau belum punya sudah motor aja nggak tahu punya siapa gitu loh. Saya masih berani ini. Nah, tapi sama kan saya merasa pengen ya ini untuk MR Banggar, jangan sampai gara-gara saya kan dulu ada yang besarkan saya juga ini. Saya juga ingin andil. Dulu masih ingat saya diundang Pak Puspa buka rumah makan di Rawamangun dulu itu ya. Ya tahun berapa itu? Tahun masih yang buka Arifin Ilham doanya itu lah ya itu. Kalau beliau sama beliau memang beda ya. Saya juga sama beliau masih. Tapi kalau sama Mansur sampai sekarang pun juga saya juga nggak pernah ketemu juga gitu loh. Belum pernah ketemu juga gitu. Apa enggak ada upaya Pak Puspa untuk menemui Yusuf Mansur? Udah. Kemarin saya di SMS sama supirnya. Terus saya SMS terus saya sampaikan, saya nggak dijawab, nggak dibalas. Nggak dijawab tadi dia. Dibalas, makanya saya udahlah. Saya betul juga ikhlas juga mengenai mobilnya, ikhlas. Iya. Tahun 2005 itu belum dia punya mobil, belum ada kenal dia, saya udah berani meminjamkan mobil untuk apa? Dakwah dia gitu. Iya. Pinjam bukan sedekah. Gitu. Kalau ternyata nanti Yusuf Mansur ternyata umpamanya terus ternyata sedekahnya menyeleweng ya Pak Bos. Berarti apa tidak memperburuk cita Islam? Karena dia seorang ulama, seorang ustadz, ternyata kok kayak gitu begitu loh. Itu lebih parah lagi kalau nanti banyak orang mengeluh Islam cuma gitu loh. Iya. Ternyata nggak manjur Islam gitu kan. Islam diukur dengan semacam menjual agama lah. Nah, itu kan lebih takut lagi ya. Udah, saya kira ini tugasmu ini. Oh, tugasmu ya. Untuk apa? Mengevaluasi cara sedekah Yusuf Mansur. Oh, jadi menurut Pak Puspa MUI perlu memanggil Yusuf Mansur untuk kasus ini. MUI dan tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh agama Islam. Muhammadiyah, NU, ya semuanya. Iya. Dan pemerintah juga, depak itu juga harus. Departemen Agama. Ya, teliti aja. Silakan. Ya, saya berani jamin begitu anunya. Saya ikut 2 kali soalnya. Iya. Cara-cara. Ini kan ada 2 ya. Kalau TV kan nggak pernah cerita gitu. Tapi kalau di jamaah langsung dia ceritanya kan beda. Dan TV kayak cerita ya biasa. Orang mengenal Yusuf Mansur melalui TV kayak orang baik-baik aja. Iya. Kayak orang berakhlak mulia, kayak orang soleh gitu, kayak kupluk gitu. Iya. Tapi kalau udah hadiahnya kayak preman loh. Oh, begitu ya. Kalau udah di masyarakat tuh ngambil uang kayak preman aja gitu. Beda banget, ngambil uangnya bang. Semua ambil tarik bawa pulang. Astagfirullahaladzim, gimana nih? Seperti pernah ada kasus di Malaysia dia bawa uang dari sama Malaysia. aja dia nggak akan berani balik ke Malaysia. Saya yakin nggak akan berani. Saya yakin. Tertahan di bandara pada waktu dia. Iya kan, dia kan bawa cash sekarang kan. Cash. Narik dari jamaah kan kayak gitu. Jamaah dihipnotis dengan testimoni yang palsu. Ini kan dosa nih. Semua testimoni Yusuf Mansur itu nggak ada yang benar, palsu. Gitu. Mana sekarang figurnya itu yang beberapa testimoni yang dia ceritakan kesuksesan mereka karena sedekah. Ini kan apa ya, membodohi masyarakat kita gitu. Gitu loh, dengan cara-cara itu agar supaya apa? Masyarakat terus langsung terpercaya, langsung borong uang, nyopot gelang, langsung gelang HP juga tarik semua nih, kunci mobil kayak ya, bareng lu udah saya. Ya, banyak kasus-kasus ini banyak. Jadi saya kira ini saya juga sebagai yang membesarkan Yusuf Mansur, pertama membesarkan saya. Jadi karena Pak Muswa merasa ikut bertanggung jawab, terus sekarang mengatakan gini nih. Ya, saya kedosannya saya pengen ini. Merasa dulu Pak Muswa dulu ikut membesarkan Yusuf Mansur, tapi setelah besar kok kayak gini, gitu. Malah ketika ingin apa ya? Agar supaya citra Islam juga nanti ke depannya jangan sampai jelek. Walaupun udah gede ya, ini resiko juga. Saya kira sebagai umat Islam, ormas Islam dan MUI dan
semua kelompok ini supaya ini mengevaluasi itu. Iya. Saya berani tanggung jawab tuh. Maksudnya cara-cara itu saya anggap. Jadi suatu itu Pak Puspo dipanggil MUI untuk menjelaskan ini siap iya, gitu ya. Siap banget itu. Iya. Oh begitu. Iya gitu. Nah kemudian ini terakhir Pak Puspo, bagaimana menurut Pak Puspo saran Pak Puspo nasihat untuk umat Islam tentang kasus Yusuf Mansur ini, nasihatnya untuk umat Islam ini supaya gimana nanti lebih baik? Ya saya kira sedekah itu perlu dan harus dan penting dan itu bakal akan terjadi itu, bakal terjadi akan dilipat gandakan oleh Allah itu saya lakukan. Cuma ya itu ada syarat-syarat itu loh, artinya syarat-syaratnya diciptakan dulu awal. Gitu. Ya, artinya dia juga mesti syaratnya kan takwa dulu itu. Takwa artinya menjalankan perintah dulu dan meninggalkan larangan itu penting. Ya kayak tadi sholatnya khusyuk, ya kan? Qad aflahal mu'minun. Siapa yang beruntung, siapa yang sukses? Waladina fi sholatin khushu'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya itu mesti harus khusyuk di luar sholat itu loh. Udah kan? Jadi sholat itu juga mencerminkan itu. Ya artinya ada kesalahan sosial. Gitu loh. Itu harus. Artinya orang yang makanya bersolat bertebalah di muka bumi mencari rezeki. Artinya apa? Sholat itu hanya alat untuk mencapai tujuan. Gitu loh. Artinya kita laporan sama Allah, lapor sama Allah. Sama Allah laksanakan. Artinya harus ada kesalahan sosial. Karena teologi Islam teologi sosial gitu. Teologi Islam teologi sosial. Baru waladina muridun, meninggalkan kerjaan sia-sia. Artinya orang ya jangan hanya senang-senang, kerja keras dong. Orang yang kerja keras dapat uang. Orang dapat uang, dihimbau lagi sama Allah. Waladina muli zakati fa'ilun, membayar zakat. Ya udah. Orang yang membayar zakat, sedekah, infak dan sebagainya di zaman Allah kan dilipat gandakan tadi. Pasti sampai 700 kali. Pasti kaya kan? Orang yang kaya dibawa lagi. Waladina mli furujina bizun. Jagalah kemaluanmu. Jadi orang kaya akan sulit menjaga kemaluan. Pasti sulit. Ya toh? Orang miskin aja sulit menjaga kemaluan. Terus jalannya poligami. Bukan enggak boleh. Illa ala aswajim. Au malaikat aimanuhum. Kecuali terhadap istri. Dan kecuali kawin lagi baru bukan satu tapi istri. Ya benar. Tapi bukan hanya satu. Jadi orang yang beruntung itu sebetulnya dia sholatnya baik, akhlaknya baik, kaya, banyak istri. Enak banget itu udah. Amanah, masuk surga. Surga dunia tenan itu udah. Amin. Di dunia kaya dapat akhirat yang surga. Itu sukses yang sesungguhnya. Ya sukses sesungguhnya itu. Wis donyane enak, akhiratnya enak. Insyaallah ya. Iya, waduh. Jadi itu ya saran Bapak untuk umat Islam supaya dalam hal ini hati-hati masalah itu. Ya maksudnya untuk gerakan Yusuf Mansur ini tolong dicermati dulu. Gitu. Saya kira sedekah yang afdal ini tentunya tidak harus dengan Yusuf Mansur. Gitu. Itu penting. Jadi supaya bermakna juga untuk masyarakat, artinya sedekah yang semua bisa berhak untuk sukses. Jadi Pak Musa menyarankan supaya MUI dan ormas Islam memanggil Yusuf Mansur untuk kasus ini karena ini menyangkut juga dana umat. Ya betul. Betul. Ya terima kasih Pak Puspo. Saya kira demikian para pemirsa VOA Islam Video Online, semoga dirahmati oleh Allah SWT. Wawancara kita dengan Bapak Haji Puspo Wardoyo, seorang pengusaha nasional yang sudah tidak asing bagi kita sekalian, yaitu mengenai masalah kasusnya Yusuf Mansur, mengenai gerakan sedekah nasional yang digerakkan oleh Yusuf Mansur. Maka dari itu perlu kita kritisi karena ini juga menyangkut dana umat Islam dan nasib umat Islam. Dan dananya juga tidak sedikit. Maka dari itu Bapak Puspo tadi menyarankan kalau bisa Majelis Ulama Indonesia atau ormas-ormas Islam memanggil Ustadz Yusuf Mansur untuk klarifikasi masalah ini, karena ini masalah penting, masalah pendanaan umat, dan itu juga menggunakan instrumen-instrumen Islam seperti contohnya zakat, sedekah dan infak. Maka dari itu saran dari Pak Puspo ini supaya kita renungkan bersama dan bisa bermanfaat bagi umat Islam Indonesia. Saya kira cukup sekian para pemirsa. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.